Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang saya akan membahas tentang salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan di kolom komentar di channel ini, yaitu, Pak, gimana dong tipsnya untuk menjadi cerdas? Gimana tipsnya menjadi orang pintar? Bagaimana tipsnya menjadi orang yang senang membaca, senang literasi, dan sebagainya? Banyak pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan kepada saya dengan pernyataan tambahan bahwa si penanya itu bilang bahwa dirinya itu malas, saya tuh guling-guling terus, nggak suka sama pelajaran, dan sebagainya. Baraya, saya pengen sampaikan bahwa justru karakteristik orang cerdas yang paling utama itu adalah dia pemalas. Orang-orang cerdas itu biasanya memiliki kemandirian berpikir sehingga dia ogah atau malas sekali kalau harus baca hasil pemikiran orang lain yang menurut dia nggak pinter-pinter amat. Palingan kalau membaca mereka bacanya komik gitu. Tapi Pak, saya itu malesnya bener-bener radikal, jadi saya bahkan tidak pernah mau membaca komik. Saya kalau lagi ngegabut ya nontonnya yang aneh-aneh, sebuah anugerah dari internet, kata dia. Ya, Baraya, saya juga harus sampaikan bahwa orang cerdas itu salah satu karakteristiknya itu adalah bahwa dia seneng sama hal-hal yang cabul, setidaknya untuk pribadi dia. Jadi Baraya nggak usah ngeles, Baraya itu udah terbukti sebagai orang yang cerdas kalau Baraya cabul, misalkan begitu ya. Nah, tapi ngomong-ngomong, ngapain juga pertanyaan itu harus disampaikan kepada saya? Saya ini secara jujur tidak banyak memiliki kriteria orang-orang cerdas. Bahkan saya pernah, ini pengalaman pribadi ya, saya dulu penasaran sebenarnya berapa IQ saya, kemudian saya tes IQ dan hasilnya ternyata adalah 66. Jadi skor IQ saya itu 66, buset, kecil banget, itu udah levelnya moron itu. Nah, tapi kan ya itu mah saya anggap bohongan, bercandaan atau apa, masa tes IQ saya sampai segitu gitu ya. Setahun demi tahun berjalan, kemudian ada tes IQ mandiri lagi dan saya coba ikutin dan hasilnya lebih mengejutkan lagi karena IQ saya adalah 33. Udah selevel sama simpanse. Jadi saya tuh nggak cerdas-cerdas sama, tapi saya bisa menghibur diri Baraya karena simpanse terbukti, khususnya dalam penelitian di Jepang, dalam kadar tertentu itu lebih cerdas daripada manusia, khususnya dalam memori jangka pendek mereka. Jadi saya nggak malu-malu amat lah, walaupun sejajar dengan simpanse, kan mereka juga lebih cerdas. Ya walaupun perawakan saya lebih mirip gorila daripada simpanse. Tapi apapun itu, karena Baraya sudah mengajukan pertanyaan itu, saya akan mengajukan jawaban yang benar-benar saya yakinkan kepada Baraya akan menginspirasi Baraya untuk menjadi orang jenius dan orang cerdas. Setelah Baraya nonton video ini, tingkat kecerdasan Baraya akan naik berlipat ganda. Nggak percaya? Yuk kita mulai. Baraya, kalau Baraya mau mengikuti pendapat saya, apa yang dimaksud dengan cerdas? Cerdas itu menurut saya adalah kemampuan seseorang untuk menyerap informasi, kemudian mengolahnya dan mengaplikasikannya. Itulah yang namanya cerdas. Kemudian apa yang dimaksud dengan pintar? Pintar itu adalah sejumlah informasi yang ada di dalam benak. Semakin banyak informasinya berarti dia semakin pintar. Nah, jadi untuk menjadi pintar itu berarti kita harus memasukkan sebanyak mungkin informasi ke dalam otak kita. Dan itu kelihatan keren kan karena kita banyak tahu. Tetapi menjadi cerdas itu lebih kompleks lagi, lebih susah, tidak bisa dihitung dengan kriteria-kriteria yang khusus. Dulu sekali orang berpikir menghitung kecerdasan itu dengan IQ, tetapi sekarang terbukti bahwa kecerdasan itu terlalu bervariasi. Gardner misalkan menyebut kecerdasan itu setidaknya ada 8, tetapi saya yakin bahwa setiap orang itu memiliki kecerdasannya masing-masing. Jadi saya akan penuhi video ini dengan contoh-contoh. Misal begini Baraya, apakah Einstein itu orang cerdas? Tentu saja, bahkan dia jenius. IQ-nya diperkirakan 160. Ya, kurang lebih mendekati Frank Lampard, pemain The Blues itu. Nah, apa karakteristik atau apa tips-tips yang bisa kita ambil dari kecerdasannya Albert Einstein? Pertama, Einstein itu perokok berat. Saking perokok beratnya sampai-sampai kalau ada puntung rokok di jalan dia ambil kemudian bakoknya dimasukkan ke dalam pipahnya. Jadi dia memang perokok berat dan dia bilang bahwa rokok itu membantu dia untuk memecahkan banyak sekali masalah-masalah matematis yang pelik. Pertama. Kemudian yang kedua apa? Kebluk atau banyak tidur. Jadi dibanding kebanyakan orang, Einstein itu tidurnya jauh lebih lama. Dia tidur 10 jam per harinya atau bahkan lebih.
Habibie misalkan dikatakan jenius karena dia tidur sekitar 3 atau 4 jam saja dalam sehari. Atau kita kenal misal Freddie Mercury, seorang jenius musik. Dia juga tidurnya hanya 2 atau 3 jam dalam sehari. Tetapi Einstein tidur 10 jam, udah kayak kucing aja dia. Tetapi dengan itu dia menjadi cerdas. Bahkan banyak sekali temuan-temuan yang kita anggap jenius sekarang, yang dicetuskan oleh otaknya, itu muncul dari posisi dia ketika tidur. Jadi misal teori relativitas yang membantah sekaligus mengembangkan teori gravitasi yang dikemukakan oleh Newton, itu muncul gara-gara dia mimpi dalam tidur. Mimpi itu berkisar tentang sapi yang disetrum. Apa hubungannya sapi disetrum tiba-tiba menjadi teori relativitas? Tapi demikianlah faktanya, atau demikianlah pernyataan dari Einstein sendiri. Dan ini orang-orang jenius sudah biasa mengalami hal yang semacam ini. Misal begini, Newton yang tadi saya sebut, itu dia menemukan hukum gravitasi dari sebuah apel yang jatuh di kepalanya. Apa ini? Nah, orang jenius dalam hal ini berarti berpikir bukan soal siapa gurunya, di mana dia lingkungannya berada, tetapi orang jenius itu adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari manapun. Jadi jangan sampaikan, dosen saya begini, guru saya begini, saya tidak beruntung, saya tinggal di lingkungan yang kayak gini yang menyebabkan otak saya rusak. Pada faktanya, di lingkungan manapun Baraya tinggal, kalau Baraya jenius, Baraya bisa mengambil hikmah dari manapun itu. Semut yang berbaris itu adalah tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang Baraya bisa ambil hikmahnya, pelajarannya. Dan orang-orang jenius sudah membuktikan itu. Jadi, termasuk dalam hal ini, kalau Baraya mau cerdas, tips ala Einstein adalah banyak tidur. Kebluk 10 jam minimal sehari. Lalu apalagi tips dari Einstein untuk menjadi cerdas? Adalah bencilah pelajaran-pelajaran. Einstein sendiri adalah seorang yang katanya jenius, tetapi dia tidak suka dengan belajar. Dia tidak suka pelajaran sejarah, dia benci pelajaran ekonomi yang dianggapnya sebagai pelajaran paling susah, dia benci pelajaran bahasa, dan dia bahkan benci pelajaran matematika. Dia senang fisika, tapi dia pun tidak suka sama pelajaran fisika itu. Jadi maksudnya, waktu dia SD, dia tidak bisa diterima di sekolah gara-gara dia terlalu bodoh. Waktu SMP, dia di DO gara-gara terlalu bodoh. Dan waktu dia kuliah, dia juga nilainya terpaksa dikatrol sama dosen-dosennya karena dia terlalu bodoh. Jadi dia bilang, saya benci sama pelajaran-pelajaran itu. Jadi kalau Baraya mau cerdas, mau jenius, salah satu karakteristiknya adalah Baraya harus menjadi bodoh. Dan bukan hanya satu, Baraya kenal Charles Darwin, dia juga adalah seorang bodoh radikal. Jadi waktu SD, SMP, SMA, dia nilainya selalu jelek. Tidak ada satupun pelajaran yang dia minati. Apa yang dia sukai? Berburu binatang, nembak-nembak, kemudian dia mengkoleksi bangkainya. Itu saja, tidak ada hal yang spesial dalam dirinya. Sampai akhirnya dia ketemu di waktu di universitas atau sesudah itu, dia ketemu dengan seorang ahli biologi namanya Alan. Kemudian tak lama kemudian dia juga bertemu dengan ahli bumi namanya John. Nah, dua orang itu menginspirasi dia untuk menjadi lebih pintar dalam bidang biologi atau naturalis pada waktu itu disebutnya. Nah, setelah itu, apa yang dia lakukan? Apakah dia pintar? Tidak, dia tidak benar-benar pintar, biasa-biasa aja. Yang dia lakukan adalah dia berkenalan dengan seorang yang sangat jenius di masanya, yaitu Alfred Wallace. Kita kenal Alfred Wallace yang di Indonesia dia bikin garis Wallace itu, garis Weber, garis Wallace gitu kan. Nah, Darwin nebeng nama orang ini. Kemudian ketika dia nulis buku yang sangat terkenal, The Origin of Species, yang teori evolusi itu semuanya adalah jiplakan atau inspirasi dari teori-teorinya Wallace. Jadi sebenarnya di dunia akademisi kita ketahui bersama bahwa penemu teori evolusi itu adalah Alfred Wallace, yang ketika itu dia terlalu sibuk, namanya terlalu besar, dan dia terlalu terhormat. Ketika teori-teorinya dijiplak sama Darwin, dia biasa-biasa aja. Dia malah bilang, Darwin tolong wakili saya dalam seminar-seminar dan sebagainya. Jadi setiap ada teori evolusi diperbincangkan di universitas-universitas besar di Eropa atau di Amerika Serikat, itu yang menjadi perwakilan, yang menjadi presenternya itu adalah Darwin, yang sesungguhnya cuman pansos doang, karena penemu aslinya itu adalah Wallace. Jadi dalam hal ini, bagaimana tips menjadi orang jenius atau terlihat menjadi orang jenius adalah Baraya cukup menjadi orang bodoh, pansos saja, kemudian manfaatkan orang-orang besar untuk didompleng namanya. Itulah tips dari Charles Darwin. Mari kita telisik contoh yang lain. Auguste Comte adalah seorang pemikir yang sangat hebat. Dia menjadi salah satu figur yang sangat berpengaruh dalam ilmu-ilmu sosial. Dialah pendiri sosiologi yang sebelumnya disebut sebagai fisika sosial, ya.
Apa yang dia bisa sampaikan kepada kita, tips-tips apa yang bisa dia berikan kepada kita sehingga menginspirasi kita menjadi orang yang cerdas atau jenius? Pertama, Agus Kom itu adalah orang gila. Jadi umur 28 tahun dia sudah divonis gila. Dan dia lalu kabur dari rumah sakit jiwa tempat dia tinggal tanpa sempat mendapatkan restu dari dokter. Dia pulang ke rumahnya, untunglah istrinya memberikan kenyamanan buat dia sehingga dia menjadi lebih baik lagi. Kegilaannya berkurang, tetapi dia masih kategori gila. Siapa istrinya? Mantan PSK. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah Agus Komte itu adalah seorang yang pekerjaannya nggak bener-bener amat dan dia banyak sekali dirundung oleh kasus sehingga dia hidupnya itu bergantung pada istrinya. Dan lebih sadisnya lagi adalah Agus Komte itu adalah seorang yang sangat mudah marah, sangat kasar, dan kejam. Jadi dia sering mukuli istrinya sendiri sampai istrinya menuntut cerai 5 tahunan kemudian. Jadi inilah kisah nyata dari seorang ilmuwan. Gila, kasar, baperan, dan dia tidak punya pekerjaan sampai dia hidupnya harus ditanggung oleh seorang istri yang mantan PSK. Dan mungkin pada waktu itu juga dia masih berproses sebagai itu. Agus Kom kemudian nangis-nangis, tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian tak lama kemudian dia jatuh hati pada seorang perempuan, Clotilde namanya, dia adalah seorang janda, nembak. Ditolak. Itu nangisnya luar biasa karena Agus Kom itu adalah seorang yang sangat baperan. Jadi kalau Baraya punya karakteristik baperan dalam dirinya, dalam diri Baraya, mungkin Baraya adalah orang yang cerdas atau jenius. Setidaknya itulah yang ditampakkan oleh Agus Kom. Dia pemarah, dia baperan, dan dia sedih. Ketika dia udah ditolak oleh si janda itu, dia akhirnya nulis sebuah buku yang melengkapi filsafat positifnya. Dikala dia berusaha untuk PDKT, mepet terus ke si perempuan yang dimaksud itu, si perempuannya meninggal duluan gara-gara TBC, dan makin gila lah dia. Tetapi kegilaan itulah yang kemudian memunculkan filsafat positif secara lengkap seperti yang kita kenal sekarang. Dan dia juga adalah seorang bapak sosiologi modern. Artinya, orang-orang yang suka dengan pikiran-pikiran sosiologi, orang-orang yang suka dengan pikiran-pikiran filsafat, itu ternyata didasarkan pada pemikiran-pemikiran orang gila seperti halnya Agus Kom. Atau kita juga bisa kenal Nietzsche, seorang filosof yang juga gila. Jadi kalau Baraya gila, baperan, pemarah, kejam, maka itu adalah karakteristik atau mungkin juga ciri khas dari orang yang jenius. Baraya mau jadi jenius? Silahkan baperan, galak, dan jadi gila. Hal yang agak menyimpang juga bisa kita lihat dari salah seorang penerus dari Kom yang jauh lebih terkenal, Karl Marx. Siapakah dia? Seorang sosiolog, seorang filosof, seorang ekonom yang sangat luar biasa dan pengaruhnya sangat besar untuk dunia saat ini. Tetapi ada yang unik dari dia. Apakah dia seorang Marxis, apakah dia seorang komunis, atau dia seorang sosialis, setidaknya pidato-pidatonya dalam tulisannya itu mengemukakan bahwa dia memang seperti itu. Biarkan kelas-kelas yang berkuasa gemetar menghadapi revolusi komunis. Kaum proletar tidak akan kehilangan sesuatu apapun kecuali belenggu mereka. Dunia masa depan adalah milik mereka. Kaum buruh seluruh dunia, bersatulah. Nah, itu kan tulisan di ending bukunya Manifesto Komunis karya Karl Marx itu. Nampak jelas bagaimana semangat revolusinya dia untuk sosialis, untuk pemerataan, untuk kesetaraan, dan sebagainya. Tetapi apakah benar dia adalah seorang yang seperti itu? Faktanya, dia adalah seorang penasehat ekonomi untuk Amerika Serikat. Dan faktanya, dia sendiri mengaku bahwa dia bukan seorang Marxis. Dan ini, pernyataan ini kelihatan setidaknya ketika dia menolak lamaran dari orang yang akan melamar anaknya. Jadi, Karl Marx punya anak perempuan. Kemudian dipacarin sama seorang laki-laki. Ya biasa si laki-laki datang ke papahnya kan, sowan, Pak ini punten saya mau ambil anaknya jadi istri gitu. Ya biasa kan. Itu si Karl Marx-nya malah marah-marah. Oke, saya terimalah lamarannya, tapi kamu udah punya duit berapa? Pekerjaan kamu apa? Bisa nggak kamu menghidupi anak saya? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan orang feodal, bukan pertanyaan-pertanyaan seorang Marxis. Tetapi Karl Marx mengatakan hal yang semacam itu. Lagi pula, Karl Marx itu walaupun dia diagung-agungkan sebagai tokoh sosialis modern, tetapi dia hidup dari Friedrich Engels, temannya. Siapakah si Engels itu? Dia adalah anak dari seorang kapitalis. Jadi Karl Marx yang menentang kapitalisme habis-habisan itu dihidupi oleh ekonominya seorang kapitalis.
Bukankah ini adalah karakteristik orang jenius? Karakteristik orang jenius itu adalah dia mengkhianati pemikirannya sendiri. Dia mengkhianati idenya sendiri. Fakta lain yang cukup mengejutkan adalah bahwa Karl Marx itu mendapatkan ide-ide Marxismenya diantaranya dari sebuah buku yang ternyata itu adalah buku budaya Jawa. Jadi ceritanya begini Baraya, kita tahu pada tahun 1811 sampai 1816, Thomas Stanford Raffles menjabat sebagai Letnan Gubernur Jenderal di Indonesia. Dia berkuasa mewakili pemerintahan Inggris, jadi Indonesia dijajah sama Inggris pada waktu itu. Raffles itu adalah seorang militer, oke, seorang politisi, oke, tapi yang lebih penting dia adalah seorang ilmuwan. Dia senang sama ilmu pengetahuan, dia senang sama biologi khususnya, dia yang membangun kebun raya Bogor, kemudian dia yang menemukan bunga Rafflesia Arnoldi dan sebagainya. Dia memang seorang yang sangat pintar dan seorang akademisi tulen. Nah, setelah dia berkuasa di Indonesia, dia sempat balik lagi kemudian menulis sebuah buku namanya History of Java, Sejarah Jawa. Bagaimana rakyat di Jawa itu hidup dengan sistem ekonomi dan sosialnya sendiri. Buku itulah yang kemudian laku keras di Eropa dan dibaca oleh Karl Marx, dan itulah yang menjadi landasan dia dalam menciptakan komunisme itu. Nah, jadi maksud saya begini Baraya, orang-orang Marxis itu atau orang komunis itu benci sekali baik terhadap kapitalis maupun terhadap feodalis. Karena itu membuat stratifikasi masyarakat menjadi nyata. Nah, tetapi faktanya adalah Karl Marx menemukan sendiri teori-teori tentang Marxismenya itu dari buku yang menceritakan tentang feodalisme Jawa. Sekali lagi, kalau Baraya mau cerdas, tips dari Karl Marx adalah hianati sendiri ide-ide Baraya. Saya mengambil contoh-contoh seperti ini menunjukkan bahwa kalau Baraya terus-terusan nanya tips untuk menjadi cerdas, maka itu salah satu yang salah. Karena pada dasarnya Baraya sendiri memang sudah cerdas, cuman cerdas dalam satu hal yang mungkin sengaja atau tidak sengaja Baraya tidak menyadarinya. Saya sedikit lagi lah ambil contoh misal, bagaimana caranya menjadi orang cerdas? Jadilah orang kidal, karena banyak sekali orang cerdas ternyata adalah orang kidal. Kita bisa mengenal Messi atau Rafael Nadal yang dua-duanya adalah seorang kidal dan menunjukkan bahwa mereka adalah jenius di bidang olahraga. Kemudian kita bisa melihat Aristoteles, Mozart, yang semuanya adalah orang-orang kidal, dan itu juga sekaligus menunjukkan bahwa banyak orang kidal yang cerdas atau jenius. Kita juga kenal Umar bin Khattab. Banyak sekali di antara kita yang tidak kenal bahwa Umar bin Khattab itu adalah orang kidal tangan kiri. Jadi ketika orang-orang zaman sekarang menyebut Umar radhiyallahu anhu misalkan, maka orang-orang sejamannya bilang Umar si kidal, karena memang julukannya demikian. Nah, pikiran-pikiran seperti itulah yang ingin saya sampaikan kepada Baraya yang mempertanyakan bagaimana tips menjadi orang cerdas. Pada dasarnya, saya yakinkan Baraya itu cerdas dalam satu bidang yang mungkin Baraya belum sadari itu. Jadi kecerdasan itu kompleks, luas, banyak. Dulu orang-orang berpikir tentang IQ yang menunjukkan kecerdasan. Sekarang di dunia modern kita tahu bahwa itu tidak lagi relevan. Manusia itu memiliki kecerdasan tertentu di dirinya. Gardner menyebutkan di antara 8 jenis kecerdasan, setidaknya manusia memiliki 1, 2, atau 3 kecerdasan yang menonjol. Jadi, jangan habiskan waktu Baraya untuk mencari-cari tips untuk menjadi cerdas versi orang lain. Yang lebih penting daripada itu semua adalah kenali diri Baraya sendiri. Kenali visi saya apa, tujuan hidup saya apa, potensi dan bakat saya apa, minat saya di mana. Kalau Baraya sudah tahu itu, eksplorasi itu, dan nikmatilah kehidupan sebagai orang jenius di dunia ini. Baraya, itu saja ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya berharap sih semua informasi-informasi yang saya sampaikan tadi itu bukan hanya ditelan bulat-bulat, tetapi diambil maknanya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.